Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Anwar dengan nomor induk 250 1026 0127. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur dan tipe data. Pada presentasi kali ini ada beberapa pembahasan tentang konsep penting dalam perancangan sebuah database, mulai dari redundansi data, referential integrity, tipe data numerik, desimal, dan constraint not null. Materi ini sebenarnya saling berhubungan. Ketika kita merancang sebuah database, kita tidak hanya memikirkan bagaimana database disimpan, tetapi juga bagaimana data tersebut tetap konsisten, tidak berulang secara tidak perlu dan mudah dikembangkan. Jadi database yang baik bukan hanya database yang bisa menyimpan data, tetapi database yang memiliki struktur yang benar dan mampu dikembangkan. Untuk memahami hal tersebut, kita mulai dari masalah yang cukup sering muncul dalam database, yaitu redundansi data. Nah, redundansi data tersendiri itu kondisi ketika data yang sama disimpan berulang kali di dalam database. Sebenarnya adanya data yang sama tidak selalu berarti database tersebut buruk. Yang menjadi masalah adalah ketika pengulangan tersebut tidak diperlukan dan bisa menyebabkan ketidakkonsistenan data. Contohnya, jika kita memiliki tabel transaksi yang di dalamnya terdapat data pelanggan, misalnya seperti ini. Di sini informasi Ahmad dan nomor HP-nya ditulis berulang kali. Bayangkan kalau pelanggan tersebut mengganti nomor HP, kita harus mengubah data tersebut di banyak baris. Kalau ada satu baris yang lupa diubah, database akan memiliki dua informasi yang berbeda untuk pelanggan yang sama. Inilah yang disebut masalah redundansi. Dampaknya bukan hanya untuk pemborosan penyimpanan, tetapi juga menimbulkan update anomali, yaitu kondisi ketika perubahan data tidak diterapkan secara konsisten. Nah, jadi tujuan kita ini bukan menghilangkan semua data yang sama. Jadi pada redundansi data ini, kita hanya menghilangkan pengulangan data yang memang tidak diperlukan. Lalu bagaimana sih cara kita memperbaiki struktur redundansi data ini? Salah satu caranya atau konsep utamanya yaitu ada namanya normalisasi. Nah, untuk mengurangi redundansi, kita bisa menerapkan normalisasi database. Secara sederhana, normalisasi adalah proses menyusun tabel agar setiap data disimpan pada tempat yang sesuai dan ketergantungan daftar data menjadi lebih jelas. Jadi contoh sebelumnya, informasi pelanggan sebenarnya tidak perlu disimpan setiap transaksi. Kita bisa memisahkannya menjadi dua tabel. Tabel pelanggan, yaitu berupa ID pelanggan, nama dan nomor HP, dan tabel yang kedua itu tabel transaksi berupa ID transaksi, ID pelanggan, dan produk. Sekarang data Ahmad atau data tadi hanya disimpan satu kali di tabel pelanggan. Jadi tabel transaksi cukup menyimpan ID pelanggan sebagai referensi. Nah, ID pelanggan ini pada tabel pelanggan tadi itu berperan sebagai primary key. Sedangkan ID pelanggan pada tabel transaksi menjadi foreign key atau kunci tamu. Nah, dengan struktur seperti tadi, ketika nomor HP Ahmad itu berubah, kita cukup mengubahnya satu kali di tabel pelanggan, tidak perlu berulang kali seperti tabel sebelumnya. Namun, normalisasi juga tidak berarti kita harus memecah semua tabel sebanyak mungkin. Kita tetap harus mempertimbangkan kebutuhan sistem, performa, dan kemudahan query. Jadi, desain database yang baik adalah mencari struktur yang seimbang antara integritas data dan kebutuhan aplikasi. Nah, ketika kita sudah menggunakan hubungan primary key dan foreign key, muncul satu konsep penting yang harus dijaga, yaitu referential integrity. Referential integrity itu ada sebuah aturan
di mana memastikan hubungan antar tabel melalui foreign key tetap valid. Contohnya, kita memiliki tabel pelanggan dan tabel transaksi seperti tadi. Kalau pada tabel transaksi terdapat ID pelanggan P001, maka P001 tersebut seharusnya memang ada di tabel pelanggan. Jangan sampai ada transaksi yang menunjuk ke pelanggan yang sebenarnya tidak ada. Contoh kesalahannya, misalnya kita memasukkan transaksi dengan ID pelanggan P999, sementara P999 tidak terdapat di tabel pelanggan. Ini merupakan contoh pelanggaran referential integrity karena foreign key menunjukkan ke data yang tidak memiliki pasangan di tabel induk. Nah, cara mencegahnya, cara umum yang kita lakukan yaitu menggunakan foreign key constraint. Itu database management system akan memeriksa apakah nilai foreign key tersebut memiliki pasangan pada tabel di referensiakan. Selain itu, kita juga bisa menentukan aturan ketika data induk dihapus atau diperbarui, misalnya menggunakan on delete atau on update dengan pilihan seperti cascade, restrike, atau set null sesuai kebutuhan sistem. Jadi referential integrity ini sangat penting karena memang fungsinya menjaga agar hubungan antar data tidak menghasilkan data yatim atau orphan record. Setelah membahas struktur dan hubungan antar data, sekarang kita masuk ke bagian tipe data. Nah, khususnya tipe data numerik ya. Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data yang berupa angka. Dalam database seperti MySQL, terdapat beberapa jenis tipe numerik yang dapat kita pilih berdasarkan kebutuhan dan ukuran data. Yang pertama itu integer nih. Untuk bilangan bulat, kita menggunakan tipe seperti unit int, small int, medium int, atau int, dan big int. Nah, perbedaan utamanya itu terdapat pada kapasitas nilai yang bisa ditampung dan kebutuhan penyimpanannya. Contohnya, jumlah stok barang bisa menggunakan int atau integer, sedangkan nilai yang sangat besar mungkin membutuhkan big integer. Dan juga yang kedua ada floating point, itu untuk angka pecahan yang membutuhkan pendekatan floating point. Tersedia tipe seperti float and table. Tipe ini cocok untuk nilai yang membutuhkan rentang angka yang sangat besar dan perhitungan numerik, tetapi tidak selalu cocok untuk nilai keuangan karena representasi floating point dapat menghasilkan pembulatan tertentu. Yang selanjutnya itu ada namanya desimal. Nah, untuk nilai seperti harga, saldo, ataupun jumlah uang, biasanya kita lebih memilih desimal karena kita membutuhkan ketelitian jumlah digit dan angka desimal. Contohnya 10,2 dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas lebih khusus apa sebenarnya arti angka 10 dan 2 pada desimal tersebut. Nah, desimal digunakan untuk menyimpan angka dengan jumlah digit yang presisi. Formatnya adalah decimal, precision, decimalis. Parameter pertama disebut precision, yaitu jumlah total digit yang dapat disimpan baik digit sebelum maupun sesudah koma. Parameter kedua disebut scale, yaitu atau pada soal disebut decimals, yaitu jumlah digit yang berada di belakang koma. Misalkan kayak 10,2 berarti 10 digit. Nah, contohnya seperti tadi ya. Artinya database menyediakan total maksimal 10 digit dengan 2 digit berada di belakang koma. Dengan demikian, bagian sebelum koma dapat menggunakan maksimal 8 digit. Contoh nilainya misalnya 125.000,50. Jadi di belakang koma itu 2 digit dan nilai tersebut memiliki 8 digit sebelum koma dan setelahnya itu 2 digit. Sehingga maksudnya sesuai dengan desimal itu 10,2. Nah, bagian pentingnya desimal ini tuh sangat cocok untuk data keuangan karena kita ingin hasil perhitungan dan penyimpanan memiliki ketelitian desimal yang konsisten.
Jadi jangan hanya memilih tipe data berdasarkan apakah datanya berupa angka atau bukan. Kita juga harus melihat karakteristik datanya. Selanjutnya kita akan membahas constraint not null yang berkaitan dengan apakah suatu kolom boleh kosong atau tidak. Nah, not null ini itu adalah sebuah constraint yang digunakan untuk memastikan sebuah kolom tidak boleh memiliki nilai nul. Misalnya pada tabel mahasiswa, NIM tentu harus ada karena NIM itu merupakan identitas seorang mahasiswa. Contohnya misalkan NIM bar chart 15 dan not null. Dengan constraint tersebut, database akan menolak data mahasiswa jika NIM tidak diberikan. Kemudian masuk ke inti soal nomor 50. Tetapi masalahnya muncul ketika seorang DBA memberikan not null kepada semua kolom tanpa mempertimbangkan apakah kolom tersebut memang wajib atau opsional. Dampaknya terhadap pengguna adalah proses input data menjadi lebih sulit. Pengguna dipaksa mengisi informasi yang sebenarnya belum tersedia atau memang tidak wajib. Dari sisi integritas, di satu sisi, not null memang bisa meningkatkan integritas karena mencegah data penting kosong. Tetapi jika digunakan secara berlebihan, kita justru bisa kehilangan fleksibilitas. Pengguna mungkin terpaksa memasukkan data palsu seperti tanda strip atau teks tertentu hanya supaya database menerima data tersebut. Ini justru bisa membuat kualitas data menjadi lebih buruk. Untuk performa, not null sendiri biasanya bukan faktor yang memberikan peningkatan besar. Yang lebih penting adalah desain table, indexing, query, dan struktur database secara keseluruhan. Jadi jangan hanya menggunakan not null dengan alasan utama untuk meningkatkan performa. Praktik terbaiknya adalah menentukan not null berdasarkan aturan bisnis. Kolom yang memang wajib ada harus diberikan not null, misalnya ID, NIM, nama tertentu, tanggal transaksi, ataupun data lain yang memang menjadi syarat sebuah record. Sedangkan kolom yang sifatnya opsional boleh mengizinkan null atau boleh kosong. Dengan begitu database tetap memiliki integritas data, tetapi juga tetap fleksibel untuk dikembangkan. Jadi dari seluruh materi tadi kita bisa melihat bahwa merancang sebuah database bukan hanya sekedar menentukan tabel dan tipe data. Kita harus memikirkan bagaimana menghindari redundancy data, menjaga hubungan antara tabel melalui referential integrity tadi, memilih tipe data yang sesuai, menggunakan desimal. Kita memang ketika membutuhkan ketelitian angka dan menggunakan atau menentukan constraint seperti not null berdasarkan kebutuhan sebenarnya. Intinya, database yang baik adalah database yang konsisten, terstruktur, efisien, dan tetap fleksibel untuk dikembangkan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.